Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kita akan belajar tentang zakat dan macam-macamnya. Yang pertama, pengertian zakat. Menurut bahasa, zakat berasal dari kata zaka yang berarti suci, tumbuh, berkembang, dan berkah. Sedangkan menurut istilah, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Zakat terbagi menjadi dua, yaitu zakat mal dan zakat fitrah. Kita bahas terlebih dahulu pengertian zakat mal. Zakat mal ini adalah zakat yang dikenakan atas berbagai bentuk harta yang dimiliki oleh seseorang atau badan hukum yang telah mencapai nisab atau batas minimal harta yang wajib dizakati dan telah dimiliki selama haul atau 1 tahun. Harta tersebut bersifat produktif atau berpotensi untuk berkembang, seperti baik berupa zakat atas emas, perak, uang, barang dagangan, hasil pertanian, hewan ternak, maupun zakat pendapatan dan investasi. Selanjutnya, zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan, tua atau muda, merdeka ataupun hamba sahaya pada akhir bulan Ramadan, sebagai bentuk kepedulian terhadap kaum fakir miskin agar mereka juga bisa merasakan kegembiraan pada hari raya Idul Fitri. Zakat yang dikeluarkan dalam bentuk makanan pokok yaitu beras. Yang selanjutnya, hukum zakat mal dan zakat fitrah. Yang pertama itu hukum zakat mal. Hukum zakat mal adalah wajib atau fardu ain atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Sedangkan hukum zakat fitrah adalah wajib ditunaikan oleh setiap muslim yang hidup pada waktu terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadan atau malam takbiran dan memiliki kelebihan makanan untuk dirinya dan keluarganya pada hari raya. Materi selanjutnya, aturan perundang-undangan tentang zakat mal dan zakat fitrah. Yang pertama, aturan perundang-undangan tentang zakat mal, yang sebagaimana landasan hukum zakat mal di Indonesia. Yang pertama, pasal 29 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, pasal-pasal penting dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Pasal 1 ayat 2, pasal 4, pasal 5, pasal 17, pasal 18 sampai 28, dan pasal 31 sampai 35. Yang kedua, aturan perundang-undangan tentang zakat fitrah. Landasan hukum zakat fitrah di Indonesia yaitu ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, khususnya pasal 29 ayat 1 dan 2. Selanjutnya, ada pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Selanjutnya ada pasal 1 ayat 2, pasal 4, pasal 5, pasal 6 sampai 10, dan pasal 31 sampai 35. Materi selanjutnya yaitu syarat ketentuan zakat mal dan zakat fitrah. Syarat dari zakat mal. Yang pertama ada muslim. Zakat hanya diwajibkan kepada orang yang beragama Islam. Yang kedua, merdeka.
zakat tidak wajib atas budak karena pada masa dahulu budak tidak memiliki kekayaan pribadi. Yang ketiga, kepemilikan penuh. Harta yang akan dizakati harus dimiliki secara penuh dan sah serta berada di bawah kendali pemiliknya. Yang keempat, harta yang berkembang. Harta tersebut harus bersifat produktif atau berpotensi berkembang, seperti emas, uang, hasil perdagangan, hasil ternak, pertanian, dan sejenisnya. Yang kelima, mencapai nisab. Artinya, nisab adalah batas minimal kekayaan yang membuat seseorang wajib mengeluarkan zakat. Yang keenam, mencapai haul. Sebagian besar jenis zakat mal disyaratkan telah dimiliki selama 1 tahun atau haul komariah, kecuali zakat pertanian yang dikeluarkan setiap panen dan zakat rikas atau barang temuan yang dikeluarkan saat ditemukan. Yang ketujuh, bebas dari hutang yang menghabiskan nisab. Jika seseorang memiliki hutang yang jumlahnya mengurangi hartanya di bawah nisab, maka ia tidak wajib mengeluarkan zakat hingga ia bebas dari hutang tersebut atau hartanya kembali mencapai nisab. Selanjutnya, ketentuan zakat mal. Yang pertama, zakat emas dan perak. Nisab emas yaitu sebanyak 85 gram, sedangkan nisab perak yaitu 595 gram. Yang kedua, zakat uang, termasuk deposito dan tabungan dikiaskan dengan emas. Nisabnya yaitu senilai 85 gram emas. Yang ketiga, zakat perdagangan, yaitu nisabnya senilai 85 gram emas. Yang keempat, zakat pertanian, nisabnya 5 wasak atau setara dengan lebih kurang 653 kg gabah. Yang kelima, zakat peternakan, tergantung jenis hewan, baik itu unta, sapi, maupun kambing. Yang keenam, zakat profesi atau penghasilan, yang mana nisabnya disamakan dengan nisab emas. Yang ketujuh, zakat saham dan investasi, zakat dari keuntungan atau dividen jika dimiliki setahun dan mencapai nisab. Selanjutnya, syarat ketentuan zakat fitrah. Kita masuk ke syarat zakat fitrah. Yang pertama, beragama Islam. Zakat fitrah hanya diwajibkan kepada orang yang beragama Islam. Yang kedua, menemui waktu wajib syarat zakat fitrah. Artinya, masih hidup saat terbenam matahari pada akhir bulan Ramadan, yaitu malam 1 Syawal. Yang ketiga, mampu secara ekonomi. Yang keempat, menjadi tanggungan kepala keluarga. Artinya, zakat fitrah tidak hanya dikeluarkan atas nama diri sendiri, tetapi juga atas tanggungan keluarga, termasuk anak-anak, istri, orang tua, atau kerabat yang dalam tanggungannya. Selanjutnya, ketentuan dari zakat fitrah. Jumlah dan jenis zakat fitrah menurut hadis Nabi Muhammad SAW dan ijma ulama, zakat fitrah dibayarkan sebanyak 1 sa' dari makanan pokok setempat, yang setara dengan sekitar 2,5 sampai 3 kg beras atau makanan pokok lainnya, seperti gandum, jagung, atau kurma. Menurut mazhab Hanafiyah dan fatwa ulama kontemporer, boleh juga dibayar dengan uang. Materi terakhir yaitu orang yang berhak menerima zakat mal dan zakat fitrah. Orang yang berhak menerima zakat mal. Yang pertama, fakir. Yang kedua, miskin. Yang ketiga, amil zakat. Amil zakat di sini adalah orang yang diberi tugas oleh pemerintah atau lembaga
untuk mengumpulkan, mengelola, dan menyalurkan zakat. Yang keempat, mu'alaf. Sebagaimana dalam zakat fitrah, mu'alaf yang baru memeluk Islam dan membutuhkan bantuan untuk memperkuat iman mereka berhak menerima zakat mal. Yang kelima, fisabilillah. Golongan ini mencakup mereka yang berjuang di jalan Allah, termasuk di dalamnya adalah para pejuang jihad, pendakwah, dan pihak yang terlibat dalam kegiatan sosial dan keagamaan yang bermanfaat bagi umat Islam. Yang keenam, Ibnu Sabil. Ibnu Sabil adalah musafir yang kehabisan bekal dalam perjalanannya. Yang ketujuh, orang yang berhutang. Golongan ini adalah orang yang berhutang untuk tujuan yang dibolehkan dalam Islam dan tidak mampu membayar hutang tersebut. Dan yang kedelapan yaitu hamba sahaya atau riqab. Poin selanjutnya, orang yang berhak menerima zakat fitrah. Yang pertama, itu adalah fakir. Fakir di sini adalah orang yang tidak memiliki kemampuan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya. Yang kedua, miskin. Artinya, orang yang memiliki penghasilan tetapi tidak mencukupi untuk kebutuhan pokok hidupnya. Yang ketiga, amil zakat. Amil zakat ini adalah orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan, mengelola, dan mendistribusikan zakat. Yang keempat, mu'alaf. Mu'alaf adalah orang yang baru memeluk Islam dan membutuhkan bantuan untuk memperkuat imannya. Yang kelima, fisabilillah. Dan yang keenam, Ibnu Sabil adalah musafir yang dalam perjalanan jauh dan kehabisan bekal. Mungkin hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada yang salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.